Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelvin Dwi Amanda dari kelas 4A4 D3 Akuntansi akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Apa sih laporan arus kas itu? Jadi, laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pembuatan laporan arus kas itu? Jadi, tujuan laporan arus kas yang pertama yaitu memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas perusahaan selama satu periode. Dan yang kedua, memberikan informasi berbasis kas tentang aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Selanjutnya, mengenai klasifikasi laporan arus kas. Komponen laporan arus kas terdiri dari 5. Yang pertama yaitu arus kas operasional, lalu ada arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan saldo awal kas, dan yang terakhir yaitu saldo akhir kas aktual. Selanjutnya adalah karakteristik transaksi dan kejadian untuk setiap jenis aktivitas. Yang pertama, pada aktivitas operasi meliputi pengaruh dari kas transaksi yang masuk ke dalam tentuan laba neto. Yang kedua, aktivitas investasi meliputi aset tidak lancar dan termasuk membuat dan menagih pinjaman dan memperoleh dan melepaskan investasi dan aset berumur panjang yang produktif. Dan yang terakhir ada aktivitas pendanaan meliputi pos liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya, klasifikasi arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang pertama, pada aktivitas operasi, arus kas masuknya terdiri dari penjualan barang atau jasa dan pengembalian atas pinjaman atau bunga dan efek ekuitas atau dividen. Arus kas keluarnya untuk pemasok atas persediaan, untuk karyawan atas jasa, untuk pemerintah atas pajak, untuk pemberi pinjaman atas bunga, untuk pihak lain atas beban. Lalu aktivitas investasi, arus kas masuknya adalah dari penjualan aset tetap dan aset tak berwujud, dan dari penjualan utang atau efek ekuitas entitas lain, dan dari penagihan pokok pinjaman entitas lain. Lalu arus kas keluarnya antara lain untuk membeli aset tetap dan aset tak berwujud, untuk membeli utang dan atau efek ekuitas entitas lain, dan untuk melakukan pinjaman ke entitas lain. Lalu aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan, umumnya pos ekuitas dan liabilitas jangka panjang. Arus kas masuknya antara lain dari penjualan efek ekuitas dan dari penerbitan utang atau obligasi dan wesel. Lalu arus kas keluarnya antara lain untuk pemegang saham sebagai dividen dan untuk melunasi utang jangka panjang atau memperoleh kembali modal saham. Selanjutnya adalah contoh dan format laporan arus kas. Itu bagaimana sih? Nah, ini adalah format dari laporan arus kas yang belum ada nominalnya. Sedangkan ini adalah contoh dari laporan arus kas yang punya nominal. Di sini tertera arus kas dari aktivitas operasional antara sebesar $117.000. Dan inilah adalah contoh dari arus kas dari aktivitas operasional, misalnya beban penyusutan sebesar 14.000 dan lain-lain sampai dengan penurunan utang pajak penghasilan. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi, misalnya dari pembelian peralatan, dan juga ada arus kas dari aktivitas pendanaan, misalnya dari pembayaran dividen. Lalu yang terakhir ada unsur penurun neto pada kas, ada kas awal, dan yang terakhir ada kas akhir. Jadi, ada poin penting dalam penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, laporan posisi keuangan komparatif memberikan informasi dasar untuk menyusun laporan.
Selanjutnya, yang kedua, analisis terhadap akun saldo laba sangat diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga, laporan mencakup semula perubahan yang telah melalui kas atau menghasilkan kenaikan atau penurunan kas. Dan yang terakhir yaitu penurunan biaya amortisasi dan jurnal pembukuan serupa seperti penyusutan aset tetap tidak mencerminkan arus kas masuk atau arus kas keluar karena tidak berpengaruh pada kas. Kesimpulan, laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Klasifikasi menurut aktivitas tersebut akan memberikan informasi yang memungkinkan para penggunaan laporan keuangan menilai pengaruh aktivitas terhadap posisi para pengguna laporan keuangan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Terdapat dua bentuk penyajian laporan arus kas. Yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Perbedaan antara kedua metode terletak pada penyajian arus kas berasal dari kegiatan operasi. Dengan metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dan keluar dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Sementara itu, dengan metode tidak langsung, arus kas dari operasional ditentukan dengan cara mengoleksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusutan, kenaikan harta lancar, dan hutang lancar, serta laba atau rugi karena pelepasan investasi. Informasi untuk membuat laporan arus kas biasanya berasal dari neraca komparatif, laporan laba rugi periode berjalan, dan data transaksi terpilih. Suatu transaksi tunggal dapat meliputi beberapa arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Misalnya, jika pelunasan pinjaman bank meliputi pokok pinjaman dan bunga, maka unsur bunga dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan unsur pokok pinjaman diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Sekian penjelasan mengenai laporan arus kas dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.